Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang salah satu aplikasi di dalam Office, namanya adalah aplikasi Microsoft Excel, ya. Nah, ini dia bisa dilihat untuk bagian tampilannya. Nah, sebelum kita masuk ke tampilannya, di sini kita mau membahas sedikit mengenai bagian-bagian di dalam Microsoft Excel itu sendiri ya. Dalam hal ini kita singkat menjadi MS Excel. Nah, untuk bagian-bagian yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah bagian intronya ya. Kita akan membahas ke bagian intronya. Untuk bagian intro itu sendiri nanti apa saja sih kira-kira fungsi-fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri dan lain sebagainya. Kita akan coba bahas mulai satu per satu. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah Microsoft Excel itu adalah sebuah program aplikasi pengolah angka. Nah, di sini kenapa sih katanya bahwa aplikasi Microsoft Excel itu adalah program pengolah angka? Apakah di dalam Microsoft Excel itu kita tidak bisa merancang sebuah surat? Jawabannya bisa. Kita bisa merancang sebuah surat, kita bisa membuat objek-objek gambar sederhana. Namun kenapa dia dikatakan sebagai pengolah angka? Karena memang di dalam Microsoft Excel hal-hal yang mendukung termasuk alat kerja, rumus, dan lain sebagainya itu adalah bagian-bagian yang mendukung untuk mengelola angka, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Itulah alasan kenapa Microsoft Excel itu katanya adalah sebuah program aplikasi pengolah angka. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua adalah file type. Biasanya orang sebut dengan marganya atau juga extension ya. Nah, untuk file type dari Microsoft Excel itu sendiri, untuk produk yang berkeluaran dari 2007 ke atas, dia adalah .xlsx, di mana X yang terakhir ini menandakan bahwa produk tersebut adalah produk keluaran 2007 ke atas. Di bawah 2007, dia tidak memakai X di belakangnya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kembali, kita masuk ke bagian tampilannya. Tampilan di dalam Microsoft Excel atau interface-nya. Di bagian paling atas di sini kalau teman-teman boleh lihat ada kelompok semacam tombol cepat. Di sini sebenarnya bisa kita atur ya, kita bisa tambah, kita juga bisa kurangi dan lain sebagainya. Di situ bagiannya disebut dengan namanya adalah Quick Access Toolbar. Nah, yang berikutnya kembali, kalau teman-teman pernah menginstal atau menggunakan Microsoft Excel 2007, maka di sini bisa diperhatikan tombolnya bulat. Lalu versi barunya, tombol bulat itu sudah berubah menjadi tombol bernama File. Nah, itu disebut dengan Office button. Sekarang namanya adalah File button. Nah, lalu yang berikutnya lagi, di bagian sebelah Office button ataupun File button itu ada beberapa menu. Ada Home, Insert, Page Layout, sampai Term, dan lain sebagainya. Itu namanya adalah tab menu. Lalu, di bagian-bagian setiap menu itu nanti akan ada kelompok-kelompoknya. Jadi misalkan pada saat kita pilih menu, di situ adalah kelompok clipboard, font, alignment, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan yang namanya adalah ribbon. Nah, lalu yang berikutnya kembali, jika teman-teman boleh perhatikan di bagian bawah, di sini ada dua kolom atau dua tempat untuk mengetik. Di sebelah kiri ini fungsinya adalah menunjukkan posisi lembar kerja kita yang sedang aktif, itu namanya adalah name box. Sedangkan di sebelahnya lagi yang tempat lebih panjang ini biasanya fungsinya adalah menampilkan isi dari setiap lembar kerja yang aktif. Nah, itu disebut dengan yang namanya adalah formula bar. Nah, lalu kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya inilah lembar kerja kita. Nah, lembar kerja kita ini di dalam Microsoft Excel itu disebut dengan yang namanya adalah sheet.
Nah, yang perlu kita ketahui adalah di setiap lembar kerja di dalam Excel itu terdiri dari kolom yang ditandai oleh kolom A, B, C, dan juga terdiri dari baris. Nah, terdiri dari baris 1, baris 2, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan di sini kita mau melihat berapa sih jumlah kolom dan baris di dalam Microsoft Excel tertentu. Nah, caranya cukup gampang. Jadi caranya cukup melakukan seperti ini. Di sini, di kotaknya ini, teman-teman boleh tahan CTRL. Tahan saja CTRL di keyboard teman-teman semua. Lalu boleh tekan anak panah ke bawah, tekan anak panah ke kanan. Nah, di situ akan nampak ujung dari kotaknya. Nanti kita akan bahas apa sih fungsi kotak ini. Nah, barisnya jelas nampak ya. Barisnya adalah 1.048.576. Barisnya adalah 1.048.576 baris. Lalu kolomnya berapa? Kolomnya adalah XFD. Berapa nih nilai XFD? Yang kita ketahui kalau A sampai Z berarti kalau Z itu 26, benar ya? Nah, XFD itu berapa? Nah, caranya seperti ini aja. Di sini ada button untuk infonya. Di sini saya klik tahan, maka di bagian name box-nya ini, name box yang di bagian sini, teman-teman boleh perhatikan di situ ada tulisannya 16384C kolom ya. Berarti 16.384 kolom. Nah, itu dia untuk bagiannya. Yang kita lanjut bagian yang berikutnya. Di sini, kalau diperhatikan, untuk lembar kerja dari Excel itu ada kotak-kotak. Nah, kotaknya ini, itu disebut dengan yang namanya adalah sel. Nah, apa pengertian sel? Sel itu adalah titik temu atau titik potong antara kolom dan baris. Nah, jadi kalau teman-teman boleh perhatikan di sini, kolom B itu ada banyak. Baris 5 itu juga ada banyak. Tapi pada saat kita pilih di sini, bisa dilihat pada bagian name box-nya namanya adalah B5. Artinya, kolom ke B, baris ke 5. Nah, itu dia untuk bagiannya. Kotak-kotaknya ini adalah sel. Pada saat kita blok seperti ini namanya adalah range. Nah, jadi range itu kumpulan sel. Jadi kalau seandainya pengertian lebih lengkapnya itu sebenarnya cukup panjang ya. Kumpulan-kumpulan dari lembar kerja atau kumpulan-kumpulan dari kotak-kotak sel yang berisi objek dan lain sebagainya ya, kira-kira seperti itu. Lalu ada juga yang namanya adalah workbook. Ini adalah kumpulan sheet. Oke. Nah, untuk bagian dari garis itu sendiri, kalau di sini boleh diperhatikan pada bagian garis-garisnya, ini namanya adalah grid lines. Jadi kalau seandainya kita mau menghilangkan, ingat bahwa grid lines ini sebenarnya tidak muncul. Dia hanya sebagai garis bantu. Jadi kalau misalkan kita print, ini tetap menjadi kertas kosong. Lalu bagaimana cara misalkan kita mau membuat supaya grid lines-nya itu hilang? Itu teman-teman boleh masuk ke dalam view. Di situ ada grid lines. Itu boleh dihilangkan checklistnya ya. Oke, lalu yang berikutnya merubah ukuran baik kolom maupun garis. Caranya cukup arahkan ke tombol atau ke buttonnya ya. Misalkan kita mau kecilkan D, maka arahkan ke button lalu kecilkan. Lalu bagaimana kalau seandainya kita mau membuat atau mengecilkan setiap kolom menjadi ukuran atau bentuk ukurannya sama? Misalkan kita mau buat daftar absensi. Nah, caranya teman-teman boleh blok langsung di dalam button tersebut. Setelah diblok buttonnya, maka yang berikutnya langsung kecilkan saja salah satunya pada bagian button tersebut, maka semua akan mengikut.
Oke, nah itu dianya kira-kira untuk penggunaannya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran hari ini, karena video pembelajaran hari ini atau materi ini hanya membahas tentang interface dari Excel itu sendiri, jadi kita masih membahas tentang tampilan. Jadi semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.